Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas yang saya hormati, alhamdulillah segala puja puji milik Allah, kita bersyukur atas segala nikmat, karunia, hidayah dan maunahnya, sehingga pada sore hari ini kita dipertemukan di masjid Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua pengorbanan ibu-ibu berangkat dari rumah sementara meninggalkan pekerjaan rutin dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya berterima kasih kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas, Bu Hajah Dahlia Semara, yang memberi kesempatan saya untuk silaturahim di tengah-tengah Majelis Taklim Al-Ikhlas ini, dan mudah-mudahan waktu yang singkat ini nanti ada sedikit manfaat, terutama untuk menambah wawasan keislaman dan keimanan kita. Amin. Saya tidak tahu memulainya dari mana, karena baru ini saya bisa masuk di pengajian ini. Yang itu, kalau saya langsung menyampaikan materi yang rendah-rendah, takutnya ibu sudah nilainya tinggi. Kalau saya sampaikan materi yang tinggi, saya nggak mampu. Maka kita sampaikan materi tengah-tengah saja. Dan saya pun juga hanya coba-coba berdoa. Mudah-mudahan materi yang sederhana ini nanti bisa memberikan renungan untuk kebaikan kita semua. Jadi barat orang menyelam itu, saya tidak tahu persis di mana posisi ikan. Ya, tapi mudah-mudahan ada yang nyangkutkan gitu. Menjala ikan nggak ngerti saya. Sama dengan menjala pikiran perasaan ibu-ibu terkait dengan masalah agama. Biasanya umur-umur seperti kita ini dan di waktu-waktu seperti ini yang paling enak cerita. Nah, cerita saja Bu ya. Cerita tapi di bingkai agama. Cerita tapi berdasarkan nas, dalil, bukan cerita ngawur gitu. Nah, ceritanya akan saya ambilkan dari sumbernya. Nanti ibu kalau di rumah ada sebuah kitab namanya Syarah Riyadhus Shalihin. Itu sudah diterjemahkan dalam bahasa kita. Ini ada 5 jilid. Bukunya agak tebal-tebal. Enak dibaca. Syarah kitab Riyadhus Shalihin. Hadis-hadisnya mudah dicerna, penjelasannya gampang dipahami. Nah, salah satu kisah yang akan kita sampaikan sore ini adalah kisah tentang saat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Kisahnya demikian kurang lebih. Jadi Nabi itu kan punya kebiasaan ibu-ibu ya, setiap selesai sholat berjamaah itu nggak langsung pulang Bu. Tapi kalau kita ya duduk di teras itu lah, teras masjid gitu, bikin halakoh, bikin majlis lingkaran itu dengan para sahabat. Nah, suatu ketika usai melaksanakan sholat wajib, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk sama para sahabat itu, bikin lingkaran gitu. Kemudian Nabi menyampaikan berbagai macam nasihat pada para sahabat. Nah, tiba-tiba di saat Nabi sedang ngobrol dengan sahabat itu, Nabi bilang gini, "Hei para sahabatku, sebentar lagi akan lewat di depan kalian laki-laki ahli surga," kata Nabi. Terus para sahabat mulai berpikir, siapa ini gerangan laki-laki yang bakal lewat itu? Betul, nggak lama dari Nabi bilang seperti itu, lewatlah seorang laki-laki Ansor Bu. Dia masih tampak terlihat jelas jenggotnya itu basah, bekas air wudhu. Dengan mengempit
sendalnya mohon maaf, di ketiak sebelah kiri, jadi taruh sini sendalnya itu. Lewat berlalu saja sahabat itu. Para sahabat perhatikan, apakah ini orangnya ya yang dibilang Nabi ahli surga. Terus dilanjutin aja lah ngaji itu. Hari kedua, di saat Rasulullah sedang duduk-duduk seperti yang kemarin itu dengan para sahabat, Nabi kembali bicara, hai para sahabatku, sebentar lagi akan lewat seorang laki-laki ahli surga. Oh, para sahabat mikir lagi, siapa lagi ini? Jangan-jangan orang yang kemarin. Nah benar, orang Ansar itu lagi yang lewat. Masih juga sama seperti kemarin, jenggotnya masih basah bekas air wudhu. Kemudian dia lewat, sama juga tangan kirinya masih memegang sendal. Orang itu lewat terus, Nabi pun melanjutkan perbincangan dengan para sahabat. Di hari ketiga, kembali Rasulullah saat duduk dengan para sahabat, ngomongnya sama. Hai para sahabat, gak lama lagi nanti akan lewat seorang laki-laki ahli surga. Ini para sahabat sudah menerka, kayaknya orang yang kemarin ini. Benar, orang itu lagi. Mungkin kalau bahasa sekarang, lo lagi. Orang ini nggak banyak cakap, lewat begitu saja. Masih juga jenggotnya basah bekas air wudhu, juga masih membawa sendal. Sendal lah dijepit dengan ketiak kirinya. Nah, selesai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang mengajar para sahabat dengan 3 hari berturut-turut mengatakan tentang laki-laki ahli surga itu, bubarlah majelis itu. Nah, kemudian para sahabat itu gelisah, saling ngobrol, saling bicara gini. Iya ya, kita yang selama ini duduk bersama Rasulullah, sholat bersama Nabi, bikin majelis bersama Nabi, gak ada satupun yang pernah dikatakan ahli surga. Kok orang tadi kita kenal enggak, hanya orang Ansor, kok dibilang ahli surga 3 hari berturut-turut lagi. Padahal kalau Nabi sudah bilang begitu, 99,9,9% itu mesti benar. Tidak mungkin ucapan Nabi itu salah. Lah, kegelisahan siapa itu akhirnya gini, gimana ya cara kita mengorek orang itu biar kita tahu rahasianya apa kok sampai orang itu menjadi disebut-sebut ahli surga. Saya tak geser duduk, udah semper nih. Oh, ternyata udah tua itu geringingan juga ya. Nah, enak nih. Saya ulangi. Akhirnya para sahabat itu saling berdiskusi bagaimana caranya bisa menggali, tahu apa sih rahasianya kok sampai dia menjadi ahli surga. Maka ketika itu berdirilah siapa itu? Amr bin As. Amr bin As itu salah seorang sahabat Nabi yang nanti menjadi gubernur Mesir. Amr bin As diam-diam menyelinap dari para sahabat. Menyelinap itu pokoknya pergi gitu, mencari laki-laki tadi. Setelah ketemu, dia bilang begini, ya sahabat, ya akhi, ya saudaraku, aku sedang punya masalah dengan orang tuaku, kata si Amr bin As tadi, dan aku bersumpah selama 3 hari aku tidak akan pulang. Bolehkah selama 3 hari aku nginep di rumahmu? Kata si laki-laki Ansor tadi, oh monggo, silahkan dengan senang hati. Maka kemudian berjalanlah pulang antara laki-laki Ansor tadi dengan sahabat Amr bin As. Mulailah Amr bin As di malam pertama mulai bersiap-siap, ingin mengetahui apa sih, amalan apa sih yang dikerjakan sahabat Ansor tadi kok sampai kata Nabi menjadi ahli surga. Dia begitu lepas sholat isya pulang dari masjid itu dia perhatiin
Pura-pura tidur tapi nggak tidur. Amr bin As itu. Dia lihat apa amalan orang ini. Dia lihat nggak ada amalan istimewa, Bu. Malam pertama dia lihat sholat malam enggak. Baca Quran enggak juga. Iya. Yang dia lakukan, yang dia lihat, laki-laki Ansor ini setiap menjelang sholat subuh dia bangun, kemudian dia setelah berdoa tentunya berwudu, duduk wirid sampai subuh ke masjid. Enggak ada amalan-amalan yang luar biasa. Dalam hati Amr bin As, lah, perasaan enggak ada yang hebat. Masih hebat kami-kami dalam hati itu. Tapi dia masih menghibur hati, barangkali besok malam ada kejutan nih. Kan baru malam pertama kan? Nah, lewatlah hari pertama. Masuk malam kedua mulai lagi nih, selesai sholat Isya Amr bin As mulai nih pura-pura tidur, ingin melihat gerak-gerik sahabat Ansor tadi. Dia sama seperti malam pertama, nggak menemukan keistimewaan sahabat Ansor tadi. Sholat malam enggak, baca Quran enggak, wirid panjang juga enggak. Pokoknya menjelang subuh dia bangun, berwudu, berdoa sebentar, masuk waktu subuh ke masjid. Mikir lagi Amr, gawah sama saja ini. Nggak ada yang istimewa. Kok Nabi bilang ahli surga? Gitu. Tapi masih juga Amr bin As menghibur diri. Ini mungkin karena malam kedua, belum malam ketiga. Nah, di malam ketiga lebih teliti lagi. Jangan-jangan semalam ada yang terlewati pengintian saya. Lebih konsentrasi itu Amr bin As. Tapi sama saja. Dia juga tidak menemukan sahabat Ansor tadi melakukan ibadah-ibadah hebat. Sholat malam juga enggak, ngaji juga enggak. Persis seperti malam-malam berikutnya. Sebelumnya bangun, wudu, berdoa, enggak lama sholat subuh ke masjid. Nah, karena sudah 3 hari 3 malam dia nginep di situ, di rumah Ansor tadi, dia tidak menemukan hal-hal yang istimewa, amalan-amalan yang hebat, bahkan dalam hatinya dia menyanjung dirinya, ternyata masih hebat kami, hebat saya. Akhirnya ya sudah, kontrak 3 hari 3 malam selesai. Nah, sebelum pulang Amr bin As nanya, ya sahabat, sebetulnya aku ini berdusta kepadamu. 3 hari yang lalu aku bilang aku sedang punya masalah dengan orang tuaku dan aku bersumpah tidak mau pulang. Kemudian aku minta nginep di rumahmu dan kau izinkan. Ketahuilah aku sebetulnya cuma dusta. Aku baik-baik saja dengan keluargaku, dengan orang tuaku. Kenapa aku berbohong? Aku hanya ingin tahu tentang amalan-amalan apa sih yang engkau kerjakan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kami sedang berkumpul selalu mengatakan kamu ahli surga. Dan itu 3 hari berkali-kali diucapkan. Dan kami yakin ucapan Nabi pasti benar adanya. Itulah mengapa saya bermalam ingin tahu amalan apa yang kamu kerjakan. Hebat amat dirimu itu. Orang Ansor tadi bingung, apa ya? Tuhan tahu sendiri yang saya kerjakan malam-malam 3 malam ini. Nggak ada yang istimewa kan? Tapi Amr bin As masih nggak percaya, pasti ada yang kamu sembunyikan. Ini orang Ansor tambah bingung, menyembunyikan apa? Oh, Tuhan melihat gerak-gerik saya selama 3 hari 3 malam. Akhirnya duduklah 2 orang itu. Dia pikir-pikir gini. Oh iya, Tuan Amr, selama Tuhan bermalam di rumahku, pernahkah aku mengatakan kata-kata kasar kepadamu? Kata Amr bin As, enggak. Mungkin itu kelebihan saya. Saya tidak bisa ngomong kasar dengan tamu saya. Tapi Amr nggak percaya. Masa cuma itu? Lah yang mana lagi ya? Ya ingat-ingat apa sebetulnya amalan yang dimaksud. Akhirnya orang Ansor tadi bilang gini, oh iya, ketahuilah wahai Amr bin As, sahabat Nabi yang mulia, aku ini orang yang tidak pernah punya rasa iri terhadap kelebihan saudara-saudaraku. Aku orang yang tidak pernah memelihara penyakit dendam terhadap orang lain. Aku bikin hidupku merdeka. Baru Amr bin As terduduk.
Nah, ini dia biangnya. Mengapa Rasul menyatakan kamu ahli surga? Ternyata ibu-ibu yang saya hormati, sahabat Ansor yang kelihatan biasa-biasa saja, bukan termasuk golongan sahabat Nabi yang terkenal, tapi menjadi ahli surga hanya karena apa? Ada 3 hal yang dia lakukan, yang dia temukan itu. Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan tamunya. Terbukti Amr bin As selama 3 hari 3 malam tidak pernah merasa tersinggung. Yang kedua, ternyata diam-diam nih sahabat Ansor tidak pernah ada rasa iri, hasad ya, atas nikmat yang diterima, yang dirasakan orang lain. Nah, termasuk dia tidak pernah dendam kepada orang lain. Nah, inilah kesimpulan kisah itu ibu-ibu sebetulnya, yang mungkin kita juga harus perlu mawas diri ya. Kadang-kadang ada di antara kita, mungkin malah saya ya, yang sudah merasa aman dengan ibadah kita, sudah merasa bisa sholat, bahkan sholat sunnah sudah kita lengkapi, di samping puasa wajib, puasa sunnah kita lengkapi, bahkan sudah haji umroh berkali-kali ya. Kadang-kadang amalan-amalan itu tanpa kita sadari menutup, masih dikalahkan dengan sifat iri atau hasad ya. Apalagi tinggal seperti kita di komplek kayak gini nih. Ini luar biasa Bu pelajarannya. Rumah deket-deket gini, tahu-tahu sebelah kanan rumah udah ada parkiran mobil bagus, ada mobil bagus parkir, malah platnya masih profit gitu ya. Begitu Ibu bangun pagi, nah ipa mobil ini, mulai gedek ya. Sementara kita baru parkir sepeda motor bebek, sakit hati, mulai curiga ya. Ini luar biasa nih ujian tinggal di komplek macam kita ini Bu ya. Alhamdulillah tidak ya. Ya harusnya tidak menuduh loh, artinya ini kan kita ingin menjadi ahli surga. Ternyata ahli surga itu jangan sampai terkecoh loh, dia tidak harus diwujudkan dalam bentuk amaliyah zahir. Ada sesuatu yang harus dibangun, perasaan hati. Ibu-ibu yang saya hormati, dari sepenggal kisah ini apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah awal sampai terakhir? Ini kesimpulannya dan silahkan nanti dipraktekkan. Pertama, hadis ini intisarinya pentingnya membentuk majelis ilmu. Pentingnya seorang muslim dan muslimat membiasakan membentuk majelis ilmu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat membiasakan diri membentuk majelis ilmu. Jadi duduk seperti begini ini penting ibu-ibu. Sama-sama duduk 30 menit, beda sampean duduk di majelis ini dengan duduk di tempat kondangan, duduk di pasar, duduk di gardu, duduk di gorong-gorong. Sama enggak? Beda. Enggak ada dalil mengatakan ibu duduk di gorong-gorong itu naungi sayap malaikat. Enggak ada. Tapi demi Allah ibu duduk di majelis ilmu, begitu mulai duduk, sayap-sayap malaikat mulai menutupi kita. Dan dia baru menguncup kembali setelah kita meninggalkan majelis ilmu. Itu hebatnya majelis ilmu. Maka kalau selama ini kita ngaji itu menjadi beban, kita harus rubah itu keyakinan. Kita ngaji bukan karena kita ingin dibilang sok alim, sok bagaimana, enggak, kita sedang membutuhkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang duduk seperti ini kan sama dengan memberikan asupan rohani, ibu-ibu. Coba ibu kalau nggak percaya, sebulan jangan ngaji, 2 bulan jangan ngaji, gersang hati kita, pikiran kita, mesti. Betul nggak? Nah, iya. Maka hati-hati kalau nyari majelis tempat duduk. Kalau kira-kira saya duduk di tempat ini nggak bermanfaat, pergi Bu. Tapi kalau duduknya di majelis itu ada tambahan keilmuan, tambah rasa takut kita kepada Allah, duduk di situ, dilama-lamain. Nah, ini hikmah yang pertama. Apa itu? Cerita ini meninggalkan satu pesan, biasakanlah membentuk majelis ilmu. Dan majelis ilmu tidak perlu sebanyak ini kok Bu. Ibu kan 3-4 rumah itu kumpul gitu di rumah siapa,
6 orang, 7 orang ngobrolin agama. Wah, itu luar biasa. Nah, makan sekarang orang akhir zaman ini kan bikin majelis ilmu ini kan pada males. Ada yang pengajian 3 bulan sekali, 3 bulan sekali ngaji. Sebulan sekali duduk baru ngaji. Lah yang 29 harinya sampean duduk di mana? Duduk di mana? Ayo. Mestinya kalau ingin memperbanyak duduklah di majelis ilmu. Itu ahli surga orang-orang dulu seperti itu. Nikmat yang pertama. Yang kedua, pelajarannya apa? Begitu antusiasnya para sahabat Nabi untuk ingin tahu kebaikan ahli surga. Begitu inginnya para sahabat Nabi yang tadi terwakili oleh siapa? Amr bin As ya, ingin apa tinggi keingintahuannya itu. Kok orang itu bisa dikatakan ahli surga ya apa loh? Nah ini harus kita tanamkan juga. Jadi kalau ada berita orang itu baik, bakal gini, dikejar dong kebaikannya apa. Kan sering kita kebalik. Ada orang baik, kita nggak kejar kunci kebaikan dia apa. Tapi kalau ngeliat orang jelek atau berita jelek, kita langsung kejar. Gimana sih ceritanya sih? Weh, sampai nyumput-nyumput. Iya kan? Apa namanya Bu? Kepo ya? Oh, jelas sekarang kepo. Saya juga pernah ada kepo, ada paparno, ada siapa lagi sih bahasa-bahasa ibu-ibu kan? Ya. Jadi para sahabat itu kalau dengar sesuatu kebaikan seperti Nabi mengatakan akan lewat ahli surga, dia ingin tahu kenapa dia menjadi ahli surga, apa rahasianya, sampai dia pura-pura punya masalah dengan keluarga, padahal enggak, hanya ingin tahu apa rahasia sampean itu Mas, kok sampai Nabi mengatakan ahli surga. Demikian pula ibu-ibu, kalau ada orang sukses, cari tahu kenapa dia sukses. Yang ketiga, larangan meremehkan seseorang lantaran penampilannya. Seperti orang Ansor tadi kan biasa-biasa saja toh. Dia bukan sahabat Rasulullah yang ternama, ya pakaiannya biasa, pakai sendal, bukan keturunan bangsawan, tapi jangan diremehkan. Jangan menilai seseorang karena strata sosial atau tingkat keilmuan. Keluarnya panjang gitu dari Merak sampai Cilegon itu, sampai Jakarta, saking panjangnya. Oh, penampilannya kayak gitu. Jangan terkecoh, orang sekarang sering terkecoh. Faktanya apa? Lo Ferdi Sambo itu gelarnya panjang betul loh itu. Ferdi Sambo. Ya. Gelarnya panjang, jabatannya tinggi, jenderal. Apa Bu? Jenderal. Jenderal. Duitnya banyak. Enggak taunya 20 tahun kena penjara dia. Nah, jangan salah, apalagi di akhir zaman ini. Kita kadang-kadang menggunakan kacamata salah untuk menghormati orang karena prestisnya, karena ketinggian tingkat sosial. Ora percaya, enggak percaya sampean. Kalau acara-acara kawinan, undangan itu yang suruh duduk di meja bulat siapa? Jabat ya? Ada nggak kira duduk di situ? Oh bisa disepak panitia, apa nih aku mejong dewa kurang ajar. Nah, pergi. Itu. Kalau yang rocok-rocok kelas kita kan di belakang kan Bu ya? Nah, kursi yang peyok-peyok itu, udah ya itu. Udah diatur. Padahal belum tentu Bapak Ibu. Yang miskin-miskin itu nyumbang 20.000 dari keringatnya. Lah yang kaya-kaya itu nyumbang mungkin 500.000 dari uang korupsi. Lah itu kacau. Oh, jangan bener-benerin gitu sih gak enak. Kehidupan akhir zaman. Maksud saya ibu-ibu jangan sering terkecoh menggunakan kacamata. Sekarang ini banyak orang tertipu karena kacamata dunia. Jadikanlah kacamata rohani. Menghormati orang jangan karena strata sosial. Mungkin di komplek kita ini ada ibu-ibu yang rumahnya paling jelek gitu ya, hidupnya paling susah, tapi mungkin secara rohani paling mantap dia. Nah, itu ya. Makanya dalam hadis-hadis Nabi dikatakan innallaha la yanzuru ala suwarikum
walakin yanzuru ala qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat penampilan wajahmu, tetapi Allah melihat isi hatimu. Ini berita gembira bagi yang kere-kere. Alhamdulillah saya kere. Jangan alhamdulillah, Bu. Kere kalau penyakitan juga masalah. Nah, ini. Jadi orang hebat tapi tawaduk juga bagus. Itu hikmahnya. Apa pesan yang berikutnya? Yaitu keutamaan menjaga wudhu. Sebagaimana orang Ansor tadi ketika dilihat atau lewat di majlis Rasulullah, selalu jenggotnya basah bekas air wudhu. Ini yang sering kita lupakan. Berwudhu ini pekerjaan mudah, ringan, nggak ada biaya. 5 menit kelar. Tapi fadilahnya luar biasa. Bahkan nanti bekas air wudhu kita itu akan menjadi tanda sinar untuk Nabi mengenali umatnya. Salah satu cara Rasulullah mengenali umatnya adalah nanti akan ada orang-orang itu yang bersinar dari dadanya. Itu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membiasakan wudhu. Jadi kalau selama ini dikatakan wudhu itu hanya digunakan untuk syarat sahnya sholat, itu harus dilurusin. Enggak. Wudhu itu harus dijaga dalam setiap kondisi apapun. Mau ke kantor yang ibu-ibu, misalnya pegawai, guru, wudhu dulu. Tapi sudah pakai make up, ya wudhu baru make up. Itu. Mau ngantor, mau dagang, wudhu lah. Beda, Bu, pedagang yang pakai wudhu dengan tidak berwudhu itu. Nanti kalau yang pakai wudhu itu dilalah kersane ngalah ya, kata orang Londo ya. Itu kalau mau ingin ngotek-ngotek timbangan itu ada yang ngingetin. Loh, kamu udah wudhu masa kok ngerubah-ngerubah timbangan? Bulailah, nggak jadi dia. Kalau yang nggak pakai wudhu, ngawur dia. Kontrol wudhu itu. Mau berdagang, mau bertani, sampai mohon maaf dalam urusan hubungan suami istri, selesai hubungan suami istri kan nggak boleh langsung tidur. Sunahnya apa? Bersihkan faraj, kemudian berwudhulah baru tidur. Ayolah Pak Ustadz, udah nggak mak gua lagi, harus capek. Nah itu bisikan belis, bisikan setan. Ya wudhu itu. Sebab ada ancaman orang yang selesai junub, selesai jima dengan pasangannya kemudian tidak berwudhu, semalam itu dia terlepas dari pelindungan malaikat. Cuma jaga wudhu ternyata. Ahli surga itu salah satunya memelihara wudhu. Ayo ibu-ibu, pekerjaan murah ini, pekerjaan ringan ini kita biasakan. Kemudian yang kelima, hadis atau kisah tadi mengajarkan kepada kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti seorang laki-laki Ansor ketika membawa sendal ditaruh sebelah kiri. Ini pelajaran. Walaupun sendal itu halal, tapi ada adab membawa sesuatu. Misalnya di tangan kita ini ada Quran, ada yang harus kita bawa, satu Quran, satu sendal. Jangan sampai tertukar, bawa sendal pakai tangan kanan, bawa Quran pakai tangan kiri, itu tertukar, enggak pas. Walaupun sendalnya bersih. Jadi tepatnya memang sendal itu pakai tangan kiri, Quran tangan kanan. Nah, itu adab namanya. Ya, kan ada hal-hal yang sebetulnya mana sih yang lebih layak untuk ditenteng dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Itu. Makanan itu tepatnya di tangan kanan. Makanya hukumnya kalau orang makan kok pakai tangan kiri, minum tangan kiri, dia termasuk tidak beradab dan bukan ahli surga. Masya Allah ajaran Islam ini ya. Urusan membawa sesuatu. Kemudian yang keenam, apa hikmah dari kisah tadi? Besarnya rasa iri para sahabat terhadap kebaikan. Iri. Jadi iri itu ternyata tidak semuanya dilarang, boleh. Dua hal iri yang boleh. Satu, iri terhadap orang yang diberi ilmu Quran.
kemudian orang tadi mengamalkannya. Jadi orang itu punya ilmu bu'il Quran, termasuk ilmu ini tadi, boleh kita iri. Yang kedua, iri terhadap orang yang diberi harta oleh Allah, kemudian dia belanjakan hartanya di jalan Allah. Iri. Ya bisa ya itu kok ikhlas betul ya, setiap kegiatan dia nyumbangnya kok nggak hitungan sih. Boleh iri. Termasuk iri kepada orang yang baik. Itu hebatnya para sahabat. Jadi ketika mendengar berita dari Rasulullah bahwa orang itu ahli surga, ini sahabat iri nih. Kok kami malah nggak disebut-sebut ahli surga loh ya. Jadi ibu-ibu kalau ngelihat kebaikan silahkan iri. Ya, jangan malah dibenci. Gitu. Kita udah nggak bisa berbuat kebaikan, ngelihat orang berbuat baik kok malah benci, itu namanya sudah nggak punya pork gitu. Yang ketujuh, hadis ini menjelaskan tentang dibolehkannya berpura-pura untuk menggali kebenaran. Berpura-pura, berbohong, tapi niatnya untuk menggali kebenaran. Seperti sahabat Amr bin As yang pura-pura sedang ada masalah dengan keluarga, kemudian dia ingin nginep di tempat orang Ansor tadi, itu kan bohong itu kan? Tapi boleh, kenapa? Karena ingin tahu sesuatu yang nilainya lebih besar. Nanti kalau ibu kok suaminya 3 hari nggak pulang pura-pura, ya tapi hati-hati juga, disusul. Yang ke-8, hikmahnya apa dari hadis ini? Hadis atau kisah di atas menjelaskan tentang batas waktu bertamu untuk dimuliakan. Itu 3 hari 3 malam. Jadi ibu-ibu ini juga penting diketahui. Bukan diusir, Bu. Artinya gini, kita diwajibkan memuliakan tamu, ikramu dzuyuf namanya. Itu maksimal